Bab 779. Hati yang bergetar. Jerry baru menyadari ternyata kejadian malam ini telah memberikan guncangan yang besar pada Sully saat melihat wajah malu dan tatapan mata yang ketakutan darinya. "Baik, aku akan menemani kamu masuk." Jerry pun langsung menyetujui permintaannya tanpa ragu sama sekali. Mereka berdua masuk ke dalam mobil secara beriringan. Sully mengikuti Jerry dari belakang dan membuatnya terlihat seperti sedang mengikuti Jerry. Untungnya sekarang sudah sangat malam, lalu tidak ada orang yang tinggal di hotel, jadi mereka tidak bertemu dengan banyak orang. Jika tidak, dia pasti sudah dikerumuni oleh orang dengan reputasi yang dia miliki. Kalau ada orang yang memotret Jerry dan Sully masuk ke hotel secara bersamaan, mungkin hal ini akan memberikan masalah yang besar pada Sully. Mereka berdua berhasil masuk ke dalam kamar dengan lancar. "Kamu tunggu aku sebentar, aku mau mandi sejenak, lalu aku akan tidur." Sully merasa sedikit kesulitan, jadi setelah berbicara dengan Jerry sejenak, dia langsung masuk ke dalam kamar mandi. Jerry memasang wajah yang kesulitan karena pria dan wanita lajang seperti mereka berada dalam satu kamar di tengah malam seperti ini. Yang paling penting lagi adalah Sully seorang artis yang sedang terkenal. Jika berita ini tersebar keluar, maka siapapun tidak akan percaya kalau mereka tidak ada hubungan apa-apa. Jerry merasa bosan menunggu di kamar sendirian, kemudian dia pun mengeluarkan ponselnya untuk melihat berita. Ketika dia sedang membaca berita, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Itu adalah panggilan telepon dari Leslie. Hal ini seketika membuat Jerry merasa sedikit cemas. Tapi dia segera mengangkat panggilan telepon itu, kemudian terdengar suara tangisan anak kecil. Lalu Leslie berkata, "Suamiku, sekarang sudah hampir pukul 11 malam, kapan kamu akan pulang? Happy tiba-tiba tidak ingin tidur dan ingin menunggu kamu." "Papa, aku mau papa, huhu." Terdengar suara tangisan Happy di balik telepon itu. Jerry seketika merasa sedikit kesulitan. Secara logika dia seharusnya segera pulang ke rumah. Tapi semua kejadian yang terjadi di Taman nan siang tadi sudah memberikan rasa takut yang besar pada Sully. Jika dia pergi sekarang, bagaimana dengan Sully? "Berikan telepon ini pada Happy, aku ingin berbicara padanya," kata Jerry. "Papa, kapan kamu pulang? Aku ingin kamu menemani Happy." Happy berbicara sambil menangis, "Kamu sudah lama tidak menemani Happy dan Mama, aku ingin tidur denganmu." Jerry merasa bersalah saat mendengar lontaran kata anaknya. Akhir-akhir ini dia sedikit sibuk, setiap hari dia pulang sangat malam jadi Happy selalu sudah tidur saat dia pulang ke rumah. "Happy jangan menangis ya, malam ini papa ada urusan jadi akan pulang sedikit malam, kamu tidur dulu ya. Papa janji besok akan menemani kamu dan Mama." Jerry berjanji padanya. "Hua, papa tidak mau denganku, papa tidak mau denganku." Siapa sangka Happy tidak mau mendengarnya dan menangis lebih kencang. Leslie pun ikut membujuknya, "Happy jangan menangis ya, papa sedang sibuk kerja, bukankah kamu sudah bilang papa bekerja dengan susah payah dan tidak mau menjadi beban papa?" "Tidak, aku tetap mau papa. Hua, aku mau papa." Sekarang Happy tidak mau mendengarkan kata-kata siapapun dan tetap menangis. Leslie merasa pasrah, lalu bertanya, "Suamiku, apakah urusan kamu saat ini sangat penting? Bagaimana kalau besok baru kamu bahas lagi?" Jerry memasang wajah yang kesulitan, lalu berbicara padanya, "Istriku, aku sekarang tidak bisa pergi dari sini, mungkin aku baru bisa pulang lewat dari jam 12 malam, apakah kamu bisa membujuknya?" "Baiklah, aku akan berusaha." Leslie berbicara dengan sedikit kecewa. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kamar mandi. Jerry seketika merasa cemas, anak perempuannya sedang membuat onar, lalu Jerry bilang dia tidak bisa pergi dari sini kepada Leslie. Kemudian sekarang terdengar suara teriakan dari Sully. Selain itu suara teriakan Sully diiringi dengan suara jatuh ke lantai dengan keras. Sepertinya Sully terpeleset di lantai dan tidak tahu apakah dia sedang terluka. "Jerry, kenapa aku mendengar suara teriakan wanita?" Nada bicara Leslie langsung berubah, dia bahkan tidak memanggil panggilan sayangnya lagi dan langsung menyebut nama Jerry.
Suaranya terdengar sedikit dingin. Akhir-akhir ini Lacey juga sangat sibuk, setiap hari dia harus mengurusi urusan Redman Corp, lalu malam hari dia harus menemani anaknya. Sekarang sudah begitu malam, anaknya sedang ribut ingin bertemu dengan papanya, tapi Jerry bilang dia tidak bisa pergi dari tempatnya berada. Namun tiba-tiba dia mendengar suara teriakan wanita. Jerry juga tidak pernah mengalami hal seperti ini, biasanya Lacey sangat percaya padanya. Dia juga bukanlah orang yang pandai untuk berbohong, jadi dia pun merasa sangat cemas saat mendengar pertanyaan dari Lacey. Sepertinya ada seorang wanita yang jatuh di jalan, aku lihat di sana ada beberapa orang yang sedang membantunya. Jerry takut Lacey sembarang berpikir, jadi dia pun memilih untuk menutupinya. Ini pertama kalinya Jerry berbohong pada Lacey, jadi kata-kata ini terdengar tidak pasti. Lacey yang berada di balik telepon pun semakin merasa kecewa. Dia tadi mendengar teriakan itu dengan sangat jelas, berarti orang itu sedang berada di samping Jerry. Yang paling penting lagi adalah Jerry tadi berbicara dengan penuh kepastian, tapi dia sekarang berbicara dengan ragu. Terlihat jelas dia sedang berbohong. Baiklah, kalau begitu pulanglah lebih awal setelah urusan kamu selesai. Lacey berusaha menenangkan amarahnya dan mengatakan hal ini dengan tenang. Jerry, apakah kamu bisa membantu aku? Sepertinya kaki aku terkilir, lantai kamar mandi terlalu licin, jadi aku tidak bisa berdiri. Sebelum Lacey memutuskan panggilan telepon itu, terdengar suara minta bantuan oleh Sully dari kamar mandi. Jerry tidak menyadari kalau panggilan telepon itu belum diakhiri, lalu langsung berkata, aku akan segera ke sana. Di saat bersamaan, dalam kediaman di puncak awan kota Yan, Lacey memegang ponsel itu dengan tangan yang bergetar dan tatapan mata yang tidak masuk di akal. Meskipun kata-kata Jerry tadi sangat mencurigakan, tapi dia masih bersedia untuk percaya dengan kata-kata Jerry. Namun dia mendengar suara wanita dengan jelas sebelum telepon itu diakhiri. Selain itu, ada beberapa kata penting yang dilontarkan oleh wanita itu. Kaki terkilir, kamar mandi dan tidak bisa bangun. Bukankah artinya Jerry sedang berada di hotel bersama dengan wanita lain? Wanita itu sedang mandi, akhirnya dia terpeleset hingga kakinya terkilir dan tidak bisa bangun lagi, jadi dia pun minta tolong pada Jerry. Yang paling membuatnya frustasi adalah Jerry langsung mengatakan, aku akan segera ke sana. Tanpa ragu sama sekali. Bukankah Jerry akan melihat wanita itu tidak mengenakan pakaian apapun setelah masuk ke dalam kamar mandi? Pekerjaan apa yang harus dibahas di dalam kamar hotel? Seketika rasa benci memenuhi hati Lacey. Mama, aku mau papa, aku mau papa. Happy masih terus menangis hingga matanya bengkak, berkata, Mama, apakah kamu dan papa bercerai? Jenny bilang papa dan mamanya bercerai, jadi dia sudah lama tidak bertemu dengan papanya. Happy menangis dengan kencang, Lacey pun merasa seperti tersambar petir saat Matt mendengar kata bercerai. Meskipun ini hanya lontaran kata anaknya, tapi hal ini memberikan serangan yang sangat besar pada dirinya, lalu air matanya pun langsung menetes keluar. Mama, apakah kamu dan papa benar-benar bercerai? Tangisan Happy menjadi semakin kencang saat melihat Lacey menangis, berkata, Happy tidak ingin kalian bercerai, aku ingin bersama kalian seumur hidupnya, Happy tidak mau kalian bercerai. Lacey tidak berbicara, dia hanya memeluk anaknya dengan erat. Di sisi lain, Jerry yang mendengar suara minta tolong dari Sully pun langsung masuk ke dalam kamar mandi. Ketika masuk ke dalam, Jerry langsung melihat bentuk tubuh yang indah di depan matanya. Sully sedang berusaha untuk berdiri dengan memegang ujung batap, kedua lututnya berdarah, kelihatannya dia tadi jatuh dengan sangat kuat. Pada dasarnya ujung batap sangat licin, lalu kaki Sully masih ada sabun, ketika dia baru sedikit berdiri, kakinya pun tergelincir dan jatuh lagi. Kali ini kepala Sully langsung membentur batap. Hati-hati. Jerry baru kembali sadar, dia langsung berseru sambil bergerak ke sisi Sully. Ketika Sully sedang tergelincir, dia merasa tubuhnya tidak stabil dan melihat kepalanya hampir semakin dekat dengan batap. Seketika dia pun merasa sangat takut.
Sudut jatuhnya sangat tepat sekali ke arah wajah bagian bawah. Dan wajah bagian bawahnya adalah ujung batap. Jika dia jatuh maka dia pasti akan cacat, hal ini pun membuatnya merasa ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi pucat. Dia bahkan sedang berpikir, apa yang harus dilakukan olehnya kalau dia cacat nanti. Suli merasa sangat putus asa dan langsung memejamkan mata saat melihat wajahnya hampir membentur batap. Tiba-tiba Suli merasa ada sepasang tangan yang lembut memeluk dirinya. Kemudian dia merasa dirinya seperti sedang terbang. Dia pun langsung membuka mata, kemudian melihat wajah tampan di depan matanya. Hal ini berhasil membuat hatinya bergetar kencang, dia pun tidak bisa melarikan pandangan matanya. Bersambung.